Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai skala penilaian yang beranggotakan Deila Aprilia, Taskia Pujia Taufik, Tiasa Nur Wahyudianto. Skala penilaian pedoman observasi yang digunakan untuk mengumpulkan data individu dengan menggolongkan menilai tingkah laku individu. Bentuk-bentuk skala penilaian. Skala kuantitatif, ada skala deskriptif dan skala grafis. Skala kuantitatif, bentuk penilaian yang menyajikan hasil evaluasi dalam bentuk angka atau nilai numerik. Skala ini memungkinkan pengukuran yang objektif, terstandar, dan mudah dianalisis secara statistik. Menggunakan skala nilai 0 sampai 100 atau konversi nilai dalam huruf, ataupun dalam bentuk angka yang disertai dengan keterangan. Berikut contoh skala kuantitatif. Selanjutnya, skala deskriptif. Bentuk penilaian yang menyajikan hasil evaluasi dalam bentuk narasi atau kategori verbal. Skala ini biasanya digunakan untuk menilai aspek-aspek kualitatif seperti sikap, minat, keterlibatan, dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Penggunaan skala deskriptif adalah kategori seperti sangat aktif, kurang aktif, atau tidak aktif, yang digunakan dalam pedoman observasi aktivitas kelas. Skala deskriptif digunakan dalam rubrik penilaian untuk tugas-tugas terbuka atau presentasi, di mana nilai memberikan deskripsi pencapaian peserta didik dalam berbagai aspek penilaian. Berikut contoh skala deskriptif dan penerapan nilai skala deskriptif. Skala grafis. Bentuk skala penilaian yang mendeskripsikan aspek-aspek tingkah laku yang diamati dijabarkan dalam skala berbentuk grafis atau garis. Skala ini berbentuk rangkaian atau kontinum. Setiap kategori dalam skala penilaian grafis dideskripsikan pada poin-poin sepanjang baris. Namun, penilai dapat menandai keputusannya pada salah satu tempat pada baris tersebut. Skala penilaian grafis juga menyediakan gambaran serangkaian visual yang membantu penilai meletakkan posisi jawaban secara benar. Berikut contoh grafis dan penerapan skala grafis. Oke. Sekarang adalah keunggulan skala penilaian. Yang pertama, lebih terarah daripada checklist. Skala penilaian memberikan indikator perilaku yang lebih mendalam dibanding checklist, ya atau tidak, sehingga mampu menangkap variasi tingkah laku siswa seperti bekerja sama atau bersosialisasi dengan lebih baik. Yang poin kedua yaitu cepat dan mudah digunakan. Karena indikator sudah tersedia dan jelas, guru dapat langsung menerapkannya secara efisien. Yang poin ketiga yaitu universalisme dan konsistensi. Yaitu umumnya skala penilaian mudah dimengerti oleh semua pihak dan konsisten dalam penerapannya, sehingga bisa dikembangkan kembali tanpa banyak penyesuaian. Yang keempat, memberikan nilai tengah yang lebih detail. Skala rentang kemungkinan penilaian memberikan nilai-nilai antara seperti sangat kompeten, agak kompeten, tidak kompeten, bukan hanya ya atau tidak saja. Yang poin kelima, standarisasi dan objektivitas lebih tinggi. Skala penilaian membantu membakukan proses evaluasi sehingga hasilnya bisa dibandingkan secara konsisten antar siswa atau kelas. Yang keenam, mendukung data kuantitatif dan analisis statistik. Data numerik yang dihasilkan dalam diproses lebih lanjut untuk analisis seperti grading, identifikasi area perbaikan, dan laporan evaluasi. Yang ketujuh, meningkatkan feedback dan motivasi. Itu skala memudahkan pemberian umpan balik yang jelas dan dapat memicu motivasi belajar siswa. Yang kedelapan, efisiensi penilaian oleh banyak penilai. Beberapa penilai dapat menilai secara bersamaan menggunakan skala, menjadikannya efisien dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber.
Oke, selanjutnya adalah kekurangan skala penilaian. Yang nomor 1 yaitu bias penilai. Bias penilai itu skala penilaian sangat rentan terhadap bias, seperti leniency atau terlalu lunak, severity terlalu keras, dan halo effect atau satu kesan umum memengaruhi semua aspek penilaian. Hal ini membuat hasil penilaian kurang objektif. Poin kedua yaitu tendensi tengah atau central tendency bias. Banyak penilai cenderung memilih nilai tengah untuk menghindari penilaian ekstrim. Akibatnya, perbedaan kemampuan antar siswa tidak tergambarkan dengan jelas. Yang poin 3 yaitu interpretasi yang tidak konsisten, atau istilah seperti jarang, cukup, atau sering. Sering diartikan berbeda oleh tiap penilai. Hal ini menurunkan reliabilitas dan konsistensi hasil penilaian. Yang poin 4, oversimplifikasi, yaitu skala penilaian seringkali menyederhanakan kompleksitas perilaku atau kemampuan siswa menjadi angka atau label singkat. Kondisi ini mengabaikan konteks atau alasan di balik suatu perilaku. Yang poin nomor 5, cakupan terbatas. Skala hanya mengukur aspek yang sudah ditentukan. Aspek penting lain yang tidak masuk indikator akan terlewat, sehingga gambaran hasil belajar siswa kurang menyeluruh. Yang poin 6 yaitu kurangnya feedback yang spesifik. Skala cenderung hanya menghasilkan angka atau kategori tanpa memberikan informasi detail mengenai langkah yang harus diperbaiki siswa. Yang poin 7, potensi demotivasi. Jika siswa merasa penilaian tidak adil atau bias, mereka bisa kehilangan motivasi belajar dan kepercayaan terhadap proses evaluasi. Langkah-langkah penyelenggaraan. Terdapat 3 langkah penyelenggaraan kegiatan observasi dengan teknik skala penilaian, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap analisis hasil. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan meliputi langkah penetapan topik, langkah penentuan variabel, indikator, prediktor, item-item pernyataan, langkah penentuan alternatif skala, langkah penentuan kriteria, langkah penyusunan pedoman observasi. Tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan meliputi langkah-langkah penyiapan pedoman observasi, pengambilan atau penentuan posisi observasi, dan pengamatan perilaku observer, serta pencatatan dengan skala. Yang terakhir, tahap analisis hasil, yang meliputi langkah-langkah penyusunan data hasil observasi dan penyimpulan data. Selanjutnya, aplikasi tahap penyelenggaraan skala penilaian. Dimulai dari tahap persiapan. Yang pertama, langkah menentukan topik. Penentuan topik observasi adalah partisipasi siswa dalam kegiatan diskusi. Kedua, langkah penentuan variabel. Variabel bagi skala penilaian kuantitatif yaitu variabel pertama partisipasi, variabel kedua adalah kegiatan diskusi. Ketiga, langkah penentuan alternatif skala. Skala kuantitatif dinyatakan dalam angka, misal skala 1, 2, 3, 4, dan 5. Skala deskriptif dinyatakan dalam kategori pernyataan deskriptif, misalnya sering, pernah, jarang, dan tidak pernah. Lalu skala grafis merupakan gabungan skala kuantitatif dan kualitatif atau deskriptif yang ditampilkan dalam satu garis. Selanjutnya, langkah penyusunan pedoman observasi, yaitu rumusan pernyataan sebagai aspek yang diobservasi, yang merupakan ciri-ciri partisipasi siswa dalam kegiatan diskusi di kelas. Kedua, tahap pelaksanaan. Tahap ini merupakan implementasi metode observasi dengan menggunakan instrumen pedoman observasi berbentuk skala penilaian. Setelah menyiapkan pedoman observasi, observer melakukan pengamatan tingkah laku
Dan selanjutnya dengan cermat menandai kemunculan tingkah laku, menghitung, dan menulisnya pada kategori skala tingkah laku pada instrumen pedoman observasi skala penilaian. Terakhir, tahap analisis hasil. Yang pertama, yaitu menghitung berapa kali observasi dilancarkan kepada observer dengan menggunakan instrumen pedoman observasi skala penilaian. Misal 10 kali, maka didapat catatan hasil observasi sebanyak 10 lembar pedoman observasi skala penilaian. Tahap kedua, yaitu menentukan N dengan mengalihkan jumlah pernyataan. N sama dengan 11 atau skala penilaian kuantitatif dengan frekuensi pelancaran observasi 10 sehingga ditemukan N sama dengan 110. Tahap ini dilanjutkan dengan menjumlahkan seluruh tanda cek pada 10 lembar pedoman observasi. Dalam hal ini diandaikan pada frekuensi F sama dengan 25, tanda cek dengan rincian nilai 1 sebanyak 5, nilai 2 sebanyak 5 kali, nilai 3 sebanyak 10 kali, nilai 4 sebanyak 5 kali, hingga keseluruhan nilainya sama dengan 65. Tahap ketiga, menghitung persentase kemunculan gejala perilaku dengan rumus yaitu F per N kali 100 dan diperoleh indeks sebesar 59,09%. Lalu terakhir, mencocokkan indeks persentase dengan kriteria untuk memperoleh kesimpulan. Berdasar pada kriteria, indeks yang didapat termasuk dalam kategori penilaian aktif dalam berpartisipasi. Kesimpulannya, Skala penilaian merupakan instrumen penting dalam proses evaluasi pembelajaran yang menghubungkan observasi kualitatif dengan data kuantitatif secara sistematis dan terstandarisasi. Terdapat beberapa bentuk skala penilaian, yaitu skala kuantitatif, deskriptif, dan grafis, yang masing-masing memiliki karakteristik dan kegunaan tersendiri sesuai dengan kebutuhan penilaian. Penggunaan skala penilaian memberikan berbagai keunggulan seperti kemudahan dalam penerapan, konsistensi hasil, serta kemampuan menghasilkan data yang dapat dianalisis secara statistik. Namun, skala penilaian juga memiliki keterbatasan, antara lain potensi bias penilai, interpretasi yang tidak konsisten, dan kurangnya feedback yang spesifik. Oleh karena itu, penyelenggaraan skala penilaian harus dilakukan secara cermat melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan analisis hasil yang terstruktur. Dengan penerapan yang tepat, skala penilaian dapat menjadi alat yang efektif untuk mengukur dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta memberikan umpan balik yang konstruktif bagi peserta didik.